Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan 33 strategi sederhana dari buku Timothy D. Walker, di mana kelas yang menyenangkan. Yang pertama, jadwal istirahat otak. Nah, di sini di mana yang dimasukkan jadwal istirahat otak itu ya, bagaimana kita memberikan waktu istirahat kepada siswa atau memberikan istirahat kepada otak mereka supaya tetap fokus dan produktif. Nah, di sini sangat penting untuk mencegah kelelahan dan mental mereka tetap meningkatkan kinerja mereka. Yang kedua, belajar sambil bergerak. Nah, di sini teman-teman, waktu istirahat bisa menggabungkan aktivitas fisik dengan belajar dapat meningkatkan konsentrasi dan penyesapan materi. Nah, contohnya di sini belajar sambil berjalan-jalan atau melakukan permainan edukatif. Yang ketiga, recharge sepulang sekolah. Nah, di sini yang dimaksudkan recharge sepulang sekolah adalah memberikan waktu untuk memulihkan diri setelah seharian beraktivitas dan di sekolah. Nah, ini bisa merupakan kegiatan relaksasi atau hobi atau sekedar beristirahat untuk siswa atau murid-murid. Yang keempat, menyederhanakan ruang. Nah, di sini yang keempat teman-teman, menyederhanakan ruang yang dimana yang dimaksudkan menyederhanakan ruang di sini teman-teman adalah dimana menciptakan lingkungan yang belajar atau yang teratur dan rapi dapat meningkatkan fokus dan mengurangi stres siswa. Nah, yang kelima, menghirup udara segar. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah, jadi baik, di sini saya akan menjelaskan 33 strategi sederhana dari buku Timothy D. Walker, di mana kelas yang menyenangkan. Yang pertama, jadwal istirahat otak. Nah, di sini di mana yang dimasukkan jadwal istirahat otak itu ya, bagaimana kita memberikan waktu istirahat kepada siswa atau memberikan istirahat kepada otak mereka supaya tetap fokus dan produktif. Nah, di sini sangat penting untuk mencegah kelelahan dan mental mereka tetap meningkatkan kinerja mereka. Yang kedua, belajar sambil bergerak. Nah, di sini teman-teman, waktu istirahat bisa menggabungkan aktivitas fisik dengan belajar dapat meningkatkan konsentrasi dan penyesapan materi. Nah, contohnya di sini belajar sambil berjalan-jalan atau melakukan permainan edukatif. Yang ketiga, recharge sepulang sekolah. Nah, di sini yang dimaksudkan recharge sepulang sekolah adalah memberikan waktu untuk memulihkan diri setelah seharian beraktivitas dan di sekolah. Nah, ini bisa merupakan kegiatan relaksasi atau hobi atau sekedar beristirahat untuk siswa atau murid-murid. Yang keempat, menyederhanakan ruang. Nah, di sini yang keempat teman-teman, menyederhanakan ruang yang dimana yang dimaksudkan menyederhanakan ruang di sini teman-teman adalah dimana menciptakan lingkungan yang belajar atau yang teratur dan rapi dapat meningkatkan fokus dan mengurangi stres siswa. Nah, yang kelima, menghirup udara segar. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah, jadi baik, di sini saya akan menjelaskan 33 strategi sederhana dari buku Timothy D. Walker, di mana kelas yang menyenangkan. Yang pertama, jadwal istirahat otak. Nah, di sini di mana yang dimasukkan jadwal istirahat otak itu ya, bagaimana kita memberikan waktu istirahat kepada siswa atau memberikan istirahat kepada otak mereka supaya tetap fokus dan produktif. Nah, di sini sangat penting untuk mencegah kelelahan dan mental mereka tetap meningkatkan kinerja mereka. Yang kedua, belajar sambil bergerak. Nah, di sini teman-teman, waktu istirahat bisa menggabungkan aktivitas fisik dengan
belajar dapat meningkatkan konsentrasi dan penyesapan materi. Nah, contohnya di sini belajar sambil berjalan-jalan atau melakukan permainan edukatif. Yang ketiga, recharge sepulang sekolah. Nah, di sini yang dimaksudkan recharge sepulang sekolah adalah memberikan waktu untuk memulihkan diri setelah seharian beraktivitas dan di sekolah. Nah, ini bisa merupakan kegiatan relaksasi atau hobi atau sekedar beristirahat untuk siswa atau murid-murid. Yang keempat, menyederhanakan ruang. Nah, di sini yang keempat teman-teman, menyederhanakan ruang yang dimana yang dimaksudkan menyederhanakan ruang di sini teman-teman adalah dimana menciptakan lingkungan yang belajar atau yang teratur dan rapi dapat meningkatkan fokus dan mengurangi stres siswa. Nah, yang kelima, menghirup udara segar. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah berada di lingkungan dengan udara yang segar dan dapat meningkatkan mood atau konsentrasi dari siswa. Di sini juga bisa dapat berjalan-jalan singkat di luar ruangan dapat membantu siswa untuk tetap fokus dan tidak terlalu dikekang dalam kelas. Nah, yang keenam, masuk ke alam liar. Di sini teman-teman yang masuk ke alam liar adalah di mana kita berinteraksi dengan alam dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental siswa. Yang ketujuh, mengenal setiap anak. Nah, di sini kita sebagai guru kita harus membangun hubungan personal yang baik dengan setiap siswa atau sangat penting untuk memahami kebutuhan dari dan tantangan mereka dalam belajar. Nah, kita sebagai guru kita harus bisa mampu membangun atau kita bisa memahami kebutuhan dari siswa, dari masing-masing siswa. Nah, yang berikut, menjaga kedamaian. Nah, di sini yang dimaksud dengan menjaga kedamaian adalah menciptakan lingkungan kelas yang tentram atau tenang dan damai, mendukung konsentrasi dari siswa dan pembelajaran yang efektif pada siswa. Yang kesembilan, bermain dengan murid-murid. Nah, di sini permainan kita sebagai guru disarankan kepada kita untuk di mana permainan yang edukatif dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan meningkatkan interaksi positif antara guru dan siswa. Di mana kita sebagai guru harus bisa membangun atau meningkatkan kinerja siswa untuk dalam belajar di kelas. Yang berikut, merayakan pembelajaran. Yang berikut teman-teman, merayakan pembelajaran mereka. Nah, di sini yang dimaksudkan merayakan pembelajaran mereka adalah kita sebagai guru atau calon guru kedepannya memberikan pengakuan dan penghargaan kepada murid atau siswa atas pencapaian siswa dan dapat meningkatkan kinerja belajar mereka untuk tetap belajar dan lurus dalam belajar. Dan kita sebagai guru, kita harus membangun komitmen dalam kita sebagai pengajar, kita harus bisa mampu memahami apa yang siswa bisa memotivasi siswa dalam belajar dan bisa membangkitkan kinerja mereka dalam belajar. Yang berikut, mengejar mimpi kelas. Nah, di sini pasti dalam setiap siswa itu mempunyai mimpi dalam kelas. Nah, contohnya mimpi untuk mendapatkan cita-cita mereka. Yang kedua juga mimpi dalam mendapatkan nilai yang bagus. Nah, di sini sebagaimana kita guru yang bisa memotivasi mereka atau mengarahkan mereka ke jalan yang baik untuk bisa mendapatkan nilai atau bisa mendapatkan mimpi yang mereka kejar, ya bisa kita memiliki visi atau kita harus menunjukkan yang jelas untuk kelas yang dapat membangun pelajaran dan memotivasi baik guru maupun siswa. Nah, yang berikut, menghapus perisakan atau bullying. Nah, di sini yang dimaksudkan menghapus perisakan adalah kita sebagai guru harus menciptakan lingkungan yang aman
dan bebas dari perundungan. Nah, sangat penting bagi untuk keberhasilan pembelajaran. Nah, di sini kita juga sebagai guru atau pengajar ke depannya kita harus mampu menghapus perisakan itu atau bullying di lingkungan sekolah atau di lingkungan sekitar kita, lingkungan sekitar murid-murid. Nah, di mana kita harus mampu memotivasi siswa agar siswa itu tidak hanya terlalu berkawan dengan teman, akhirnya menghasut mereka dalam pembelajaran mereka dan akhirnya menimbulkan bullying antara sesama siswa. Yang berikut berkawan. Nah, di sini yang dimaksudkan berkawan adalah membangun hubungan baik dengan sesama pendidik dan dapat memberikan dukungan dan kolaborasi. Yang dimaksudkan di sini adalah kita dalam berkawan, tentu murid itu sangat membutuhkan kawan. Nah, di sini sebagaimana kita harus mendidik mereka, bagaimana menjadi pendidik yang baik, bagaimana menjadi murid yang baik dan menjadi murid yang teladan atau yang bisa mengarahkan temannya ke jalan yang baik atau bisa memotivasi teman, tidak hanya membangun grup atau salah satu geng begitu, supaya jangan terlalu terlena dalam itu. Dan boleh dalam saran, kalau menurut saya dalam saran ini bisa berkawan atau membuat geng, tetapi yang mengarahkan mereka atau yang memotivasi mereka dalam mereka membangun satu sama lain. Nah, yang berikut mulai dengan kebebasan. Di sini memberikan siswa ruang untuk berkolaborasi dan belajar sesuai minat mereka. Nah, di sini sebagai guru juga kita harus mampu memahami apa yang siswa mau atau yang mereka butuhkan, dan supaya kita bisa membangun atau memberikan ruang kepada mereka supaya mereka bisa membangun kolaborasi yang baik dan bisa memberikan dukungan kepada sesama atau teman mereka. Yang berikut meningkatkan batas. Nah, di sini kita sebagai guru juga bisa menantang siswa untuk keluar dari zona nyaman mereka agar mampu mencapai potensi maksimal. Kita sebagai guru atau pendidik atau pelajar ke depannya, pengajar, kita harus mampu menantang siswa atau memberikan saran kepada mereka supaya mereka tetap keluar dari zona nyaman mereka. Yang dimaksudkan itu adalah bisa mengganggu konsentrasi belajar mereka, dimana kita sebagai guru kita harus mampu memahami atau kita harus memotivasi mereka agar keluar dari zona nyaman itu supaya mereka tidak terlalu terlena dengan masalah tersebut atau terlalu nyaman dalam berkawan atau dengan dunia luar. Yang berikut, nah sekarang kita masuk dalam menawarkan pilihan. Nah, di mana di sini kita harus memberikan pilihan kepada siswa dalam tugas atau aktivitas belajar dalam meningkatkan motivasi dan partisipasi. Sebagai guru juga kita harus bisa memberikan pilihan kepada siswa supaya mereka bisa memilih mana yang bisa memotivasi mereka atau yang meningkatkan motivasi mereka dan bisa berpartisipasi kepada sesama atau teman mereka. Yang berikut, buat rencana bersama siswa. Nah, di sini sangat penting kita sebagai guru untuk melibatkan siswa dalam perencanaan atau melibatkan siswa dalam pembelajaran dan meningkatkan rasa kepemilihan dan tanggung jawab mereka. Kita harus sebagai guru atau pengajar ke depannya kita harus bisa memberikan kita harus bisa membuat rencana bersama siswa, karena sangat penting juga untuk membuat rencana bersama siswa, karena di sini mereka sudah sangat bisa memahami juga apa yang kita akan rencanakan ke depannya dalam pembelajaran atau memberikan ruang kepada mereka dalam memberikan tanggung jawab mereka kepada sesama atau lingkungan sekitar. Yang berikut kita masuk dalam buat jadi nyata. Nah, di sini menerapkan bahwa pembelajaran yang relevan itu dengan kehidupan nyata dengan siswa. Nah, di sini yang dimaksudkan buat jadi nyata adalah
dimana kita harus sebagai siswa harus bisa menerapkan pembelajaran yang relevan dengan nyata di kehidupan siswa. Kita sebagai pengajar kita harus bisa mengarahkan atau membuat siswa itu bisa belajar dengan nyata dan bisa berhasil dalam pembelajaran mereka. Nah, kita masuk dalam tuntutan atau tanggung jawab. Nah, di sini juga pembelajaran yang relevan bisa membantu siswa dalam mengembangkan tanggung jawab mereka atau rasa tanggung jawab atas pembelajaran mereka. Nah, di sini sebagai guru kita harus bisa menyampaikan atau memberikan saran kepada murid-murid ke depannya bahwa mereka harus bertanggung jawab dalam pembelajaran mereka, karena mereka adalah murid yang harus mempertanggungjawabkan pembelajaran tersebut. Yang berikut kita masuk dalam ajarkan hal-hal yang mendasar. Nah, di sini juga kita sebagai guru harus memastikan siswa menguasai dasar-dasar sebelum mempelajari konsep yang lebih kompleks. Yang berikut kita masuk dalam gunakan buku pegangan. Nah, di sini teman-teman, kita juga sebagai guru kedepannya kita harus mempunyai buku pegangan agar dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi siswa dan guru. Nah, di sini teman-teman bisa kita mengambil kesimpulan bahwa kalau kita tidak punya buku pegangan dan kita tidak memiliki strategi dan tujuan pembelajaran tersebut, kita tidak akan memahami apa yang kita harus sampaikan kepada siswa. Jadi kita sebagai guru kedepannya atau sebagai pengajar, kita harus punya buku pegangan agar tidak berfokus kepada tugas-tugas yang secara online, tetapi kita punya buku pegangan dapat menjadi dasar kita sebagai guru untuk menjadi strategi kita ke depannya. Nah, yang berikut kita masuk dalam manfaatkan teknologi. Nah, di sini kita akan dapat menggunakan teknologi atau yang dapat meningkatkan efektivitas belajar. Nah, di sini di mana teknologi itu sangat bermanfaat, karena di era digital saat ini kita sangat membutuhkan teknologi, karena sekarang ini sudah kebanyakan sekolah yang menggunakan teknologi, karena teknologi saat ini sangat membantu siswa dalam pembelajaran mereka, dan dengan adanya teknologi juga bisa membantu siswa untuk pembelajaran mereka contohnya dalam mencari tugas, atau bisa membantu mereka dalam pembelajaran mereka dalam mencari hal-hal atau mendapatkan informasi dari luar. Yang berikut teman-teman, kita masuk dalam memasukkan musik. Nah, di sini bisa juga dalam pembelajaran tersebut kita sebagai pengajar kita bisa tidak berfokus dengan ceramah atau berdiskusi. Kita juga bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk agar tidak membosankan dalam kelas. Kita harus memberikan kesempatan kepada murid atau siswa kita untuk bisa mendengarkan musik atau bermain game dan tidak membuat mereka bosan dalam kelas. Dengan musik juga dapat menciptakan suasana yang belajar yang positif. Yang berikut kita masuk dalam buktikan pembelajaran. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang buktikan pembelajaran di sini, di mana membuktikan pembelajaran dimaksud adalah bisa menerapkan metode pembelajaran yang terbukti efektif. Nah, sebagai guru juga kita harus mampu membuktikan pembelajaran yang nyata dan benar-benar ada, tidak ngawur dalam memberikan materi kepada siswa, tetapi yang benar-benar ada dan nyata dan bisa terbukti agar siswa bisa cepat-cepat memahami dan bisa mengerti dari apa yang kita sampaikan. Yang berikut kita masuk dalam mendiskusikan nilai. Nah, di sini kita akan membahas nilai-nilai penting dalam pembelajaran. Nah, di mana dalam pembelajaran atau pendidik yang dikejar adalah nilai.
mana nilai sangat penting dalam pendidikan. Yang berikut kita akan masuk dalam mencari flow. Nah, di sini membantu siswa menemukan flow state atau keadaan optimal dalam belajar. Nah, di sini mereka akan mencari tempat di mana keadaan optimal dalam belajarnya mereka itu bisa tepat dan bisa mendapatkan informasi atau mendapatkan tempat yang baik dalam pembelajaran mereka. Yang berikut kita masuk dalam berpolitebak. Nah, di sini di mana kita sebagai murid atau pendidik mengajar, kita harus bisa membantu siswa atau menjaga sikap mereka, menjaga mental mereka yang positif dan tangguh dalam menghadapi tantangan. Nah, di sini tentu banyak di setiap sekolah tentu banyak siswa yang berkulit tebal, di mana kita harus menjaga sikap mental mereka, yang kita harus menjaga sikap mental yang positif dan tangguh dalam menghadapi tantangan. Nah, yang berikut kolaborasi dengan kopi. Nah, di mana di sini dalam kita mengajar juga atau sebagai pengajar atau pelajar, kita juga harus punya waktu yang waktu istirahat. Di mana di sini kita harus mencari tempat di mana kita merasa nyaman untuk dengan sesama atau guru, supaya untuk berbagi ide dan sumber daya. Nah, di mana di sini kita sebagai guru atau siswa atau sesama guru bisa kita cari tempat untuk saling memberikan ide atau saling memberikan informasi bagaimana atau saling memberikan sumber daya dalam mengajar atau memotivasi siswa. Yang berikut kita masuk dalam menyambut para ahli. Nah, di sini mengundang pakar untuk berbagi pengetahuan dan pembelajaran atau pengalaman. Nah, di sini yang dimaksudkan dalam menyambut para ahli, bisa kita menggunakan buku-buku atau bisa kita untuk menyampaikan pengalaman atau bisa berbagi pengetahuan kepada siswa. Dengan adanya para ahli tersebut bisa berbagi pengetahuan atau pengalaman mereka kepada siswa, bagaimana pelajaran atau menjadi pendidik yang baik dan bisa menghargai sesama mereka. Yang berikut melepaskan diri untuk berlibur. Di sini tentu kita dalam lingkungan sekolah atau di setiap sekolah tentu ada yang namanya libur atau meliburkan diri, di mana di sini kita harus istirahat dan liburan penting untuk kesejahteraan guru. Kita juga sebagai guru butuh istirahat dalam yang berikut, jangan lupa bahagia. Yang berikut teman-teman, kita akan masuk dalam yang strategi yang terakhir, di mana di sini dikatakan jangan lupa bahagia. Nah, di sini yang dimaksudkan jangan lupa bahagia adalah menjaga kesejahteraan mental dan emosional penting untuk keberhasilan dalam mengajar. Nah, di sini sangat penting untuk kita sebagai pengajar ke depannya, bahwa di sini kita memerlukan atau diberikan saran untuk bukan harus tetapi memberikan saran untuk jangan lupa bahagia, dimana di sini kita harus menjaga mental dan menjaga fisik kita dalam supaya dapat berhasil dalam mengajar. Nah, di sini dari 33 strategi tersebut saya menyimpulkan bahwa dari poin 3.27 dan yang terakhir tadi lebih difokuskan pada guru
atau kecintaan guru, dan penting bagi pendidik untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan profesional dan pribadi untuk dapat memberikan yang terbaik bagi siswanya. Semoga dari penjelasan yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian atau bisa bermanfaat bagi orang-orang yang menontonnya. Terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih untuk kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati.